Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Kimia. Kali ini kita tetap akan belajar ya, di mana pada kesempatan ini kita akan belajar untuk mengenal kimia lebih dalam lagi. Hakikat ilmu kimia itu apa? Nah, dan tentunya jangan lupa sebelum ini kita lanjut untuk selalu subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Apa yang terlontar pertama kali ketika kita mendengarkan kata kimia, gitu ya. Banyak sekali anak-anak kalau kita lemparkan apa itu kimia, pasti yang terdapat di dalam pikiran kalian, di dalam benak kalian, itu adalah apakah zat-zat yang berbau kimia itu selalu berbahaya, gitu ya, berhubungan dengan racun, akan meledak, dan seterusnya. Padahal tanpa kita sadari bahwa kimia, kita itu selalu tidak bisa terlepas dari kimia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu selalu berdekatan dan berdampingan serta memanfaatkan kimia. Jadi artinya bahwa kimia itu tidak selalu yang yang berhubungan dengan adanya racun, ada yang berhubungan dengan meledak, ada yang berhubungan dengan zat-zat yang berbahaya dan seterusnya. Oke, kalian selalu minum susu kan? Nah, itu juga berkaitan dengan kimia, bahan kimia. Kalian mandi pakai sabun, kemudian pakai pasta gigi kalau gosok gigi. Nah, kemudian kalau makan bakso juga ada tambahan asam cuka. Nah, itu juga kimia, ya. Jadi dalam hal ini bahwa kimia adalah sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ada beberapa bahan kimia yang memang bersifat racun dan juga berbahaya, tetapi kan tidak untuk kita konsumsi. Jadi mereka dimanfaatkan sesuai dengan manfaatnya. Nah, misalnya kalau pestisida kan memang bersifat racun untuk membunuh kuman-kuman atau hama tanaman, misalnya gitu ya. Baiklah, sebelum kita lanjut bahwa kimia itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Artinya adalah alkimia, ya, yaitu perubahan suatu benda. Artinya itu perubahan suatu benda atau zat. Nah, jadi sebenarnya kimia itu sendiri atau ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, ya, sifat serta perubahan satu materi. Jadi berkaitan juga dengan susunan partikelnya suatu zat gitu ya. Nah, itu yang kita pelajari dari kimia. Baiklah, nanti kita kalau sudah mengenal kimia pasti akan paham apa manfaatnya, apa yang memang tidak boleh kita apa ya, yang tidak diperbolehkan saat kita menggunakan bahan kimia tertentu misalnya gitu ya. Karena memang itu berbahaya, memang itu beracun dan seterusnya. Baik, kita lanjut lagi untuk pembahasan tentang kimia. Nah, di sini kita akan mempelajari tadi ya tentang komposisi suatu zat dan seterusnya. Nah, di mana bahwa yang perlu tahu dulu adalah apa itu tentang materi. Nah, di dalamnya ada zat-zatnya tadi ya. Materi itu kan segala sesuatu yang menempati ruangan dan memiliki massa. Nah, banyak tuh, ada meja, ada kursi, ada gelas, ada botol. Nah, itu adalah materi, gitu ya. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, materi ada materi padat. Tadi, seperti tadi kalian bisa ambil contoh ya. Materi gas, udara, ada gas karbon dioksida, ada gas oksigen, dan seterusnya. Materi cair, misalnya air, gitu ya. Nah, dari sini kalian akan mengetahui bahwa materi itu nanti akan terbagi ada yang dinamakan sebagai zat tunggal ya dan juga dinamakan sebagai campuran. Nah, zat tunggalnya sendiri itu terdiri ada unsur dan senyawa. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Unsur itu apa? Di kimia selalu disebut-sebut tentang unsur, tentang senyawa, begitu kan. Unsur itu adalah zat tunggal yang paling sederhana dan sudah tidak dapat dibagi lagi, artinya tidak bisa dipecah lagi begitu ya, diuraikan lagi atau dipecah lagi. Nah, unsur di sini contohnya unsur besi, lambangnya Fe, unsur oksigen, lambangnya O. Nanti kita pelajari untuk lambangnya juga ya. Unsur karbon, lambangnya C, dan seterusnya. Ini yang dinamakan unsur. Jadi zat tunggal yang
paling sederhana, tidak dapat dipecah lagi, tidak dapat dibagi lagi gitu ya, diuraikan lagi. Nah, itu tentang unsur. Nah, sekarang kalau senyawa, senyawa itu adalah gabungan jadi zat yang terbentuk dari beberapa unsur atau gabungan dari beberapa unsur. Itu namanya senyawa. Nah, perhatikan dalam tayangan di situ ya. Contohnya unsur itu apa, contohnya senyawa itu apa. Nah, di sini gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan massa tertentu tentunya ya. Itu yang dinamakan sebagai senyawa. Contohnya air. Nah, air itu bukan unsur. Air itu kalau dari rumus molekulnya ya, rumus kimianya adalah H2O. Nah, dia terbentuk dari gabungan ada unsur hidrogen dan unsur oksigen. Nah, ini dengan perbandingan massa tertentu, gitu ya, bisa membentuk air. Kemudian ada lagi garam dapur, ini juga senyawa. Nah, kalau rumusnya itu NaCl. Dia tergabung dari unsur natrium, Na, dan unsur klor itu Cl. Gitu ya, anak-anak harus bisa membedakan mana unsur dan mana senyawa. Nah, selanjutnya ada campuran. Campuran itu ada yang dinamakan campuran homogen dan ada campuran heterogen. Ya, di sini campuran itu adalah gabungan dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Ya, jadi campuran itu adalah gabungan dua zat atau lebih dan sifat dari penyusunnya itu tidak berubah. Jadi masih ada. Nah, contohnya ya, masih punya kalau senyawa kan enggak sudah ini hilang sifat penyusunnya sudah tidak ada. Tapi kalau di campuran ini sifat penyusunnya masih ada ya. Kalau yang homogen itu artinya dua zat atau lebih tadi tergabung membentuk satu fase. Jadi sudah tidak ada bidang batas lagi, tercampur merata dan tidak ada bidang batas. Contohnya udara. Itu kan campuran dari beberapa gas gitu kan. Nah, setelah tergabung dari beberapa jadi udara. Nah, ini sudah tercampur secara merata. Ini namanya campuran homogen. Kemudian sirup atau larutan gula. Nah, kalau kalian mengaduk membuat larutan gula, ada air dan gula dimasukkan. Kalau sudah diaduk secara merata, apakah tampak gulanya di mana? Kalau airnya jelas ada cair ya. Nah, tapi di situ tidak ada bidang batasnya antara gula dengan airnya. Nah, ini yang namanya homogen. Jadi secara merata. Nah, kalau yang heterogen ini campuran dua zat atau lebih, tetapi di sini ada bidang batas. Jadi tampak apa namanya? Kelihatan kalau misalnya ada campuran air dengan pasir ya airnya dan pasirnya itu masih kelihatan di situ. Air dan kopi, nah itu heterogen. Gitu ya. Oke, nanti bisa kita diskusikan bersama dengan teman-teman. Nah, kalau untuk struktur materinya kalian perhatikan ya, di situ ada molekul unsur. Itu terbentuk dari unsur-unsur yang sama atau sejenis. O2, H2, N2. Kalau molekul senyawa itu terbentuk dari unsur-unsur yang tidak sejenis. H2O berarti ada H dan O ya. C6H12O6 itu ada C, ada H, ada O. Nah, kalau ion itu adalah punya muatan. Jadi cirinya ada muatan di atas dibaca K plus, Cl min, S min 2 dan seterusnya. Nah, kalau berkaitan dengan sifat materi, maka di situ ada sifat kimia ya. Contoh sifat kimia itu adalah sifat yang menyebabkan terbentuknya zat baru. Nah, jadi mudah terbakar, meledak, ya, korosif. Korosif itu merusak. Nah, ini adalah sifat kimia. Kalau fisika itu adalah mencair, mengembun, membeku itu ya. Nah, jadi tidak membentuk zat baru. Kemudian perubahan materi di situ juga ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika tidak menyebabkan terbentuknya zat baru, misalnya es mencair ya, air menguap. Nah, itu perubahan fisika. Tapi kalau kimia itu menyebabkan terbentuknya zat baru. Katakanlah misalnya nasi basi, mercon meledak. Nah, itu kimia. Ya, nanti kita banyak sekali contoh-contoh yang lain. Nah, jadi setelah kita pelajari semuanya, maka kita perlu tahu sebenarnya hakikat ilmu kimia itu adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain. Nah, sehingga terjadi dinamakan deformasi, jadi perubahan letak susunan. Nah, ini akan mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Itulah hakikat daripada ilmu kimia. Ini yang menarik tentang kimia. Jadi peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari.
banyak sekali ya, dalam bidang industri, dalam bidang pertanian, dalam bidang kedokteran, dalam bidang hukum, itu semua menggunakan kimia, begitu ya. Oleh karena itu betapa banyak, betapa besar manfaat daripada ilmu kimia. Baik, banyak sekali tayangan-tayangan, kalian tinggal perhatikan ya. Dan nanti kita bisa mencari lagi banyak peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita kenali kimia lagi, itu adalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada di laboratorium gitu ya. Sehingga di sini ada yang dinamakan sebagai metode ilmiah, bagaimana cara kita bekerja di laboratorium. Pastinya pada tahu ya, laboratorium adalah tempat untuk melakukan tempat atau satu ruangan gitu ya, yang digunakan untuk melakukan satu eksperimen ya, atau untuk percobaan. Nah, ini tentunya berkaitan juga dengan bahan-bahan kimia. Nah, sebelum kita melakukan satu eksperimen, biasanya kita perlu mengenal apa itu tentang metode ilmiah. Nah, ini adalah menjawab segala permasalahan yang berlandaskan tentang eksperimen atau satu percobaan. Nah, kalian perhatikan di situ untuk metode ilmiah itu langkah-langkahnya ada yang pertama ya, merumuskan masalah, menemukan hipotesis, kemudian melakukan eksperimen atau percobaan di mana berkaitan dengan ada variabel penelitian, prosedur atau langkah kerjanya, mengumpulkan data, menganalisis data dan seterusnya ya. Selanjutnya ada kesimpulan dan kemudian yang terakhir adalah membuat laporan. Nah, nanti kalian harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan metode ilmiah. Tentunya pada saat kita masuk di laboratorium kimia, kalian juga harus bisa mengenal alat-alat laboratorium. Begitu kan? Di sini ada yang namanya Erlenmeyer. Perhatikan pada tayangan ya. Ya, yang bentuknya seperti itu adalah Erlenmeyer. Kemudian di sini ada lumpang dan alunya, biasanya untuk mengerus bahan-bahan padat ya, bahan-bahan kimia yang padat. Kemudian ini ada tabung reaksi. Nah, yang digunakan tabung yang digunakan untuk melakukan satu reaksi kimia gitu kan. Ada pipet tetes itu untuk mengambil zat kimianya. Nah, kemudian ada penjepit ya, penjepit itu kalau kita melakukan satu reaksi pembakaran. Nah, banyak sekali nanti bahan-bahan atau alat-alat laboratorium yang perlu kalian ketahui ya, kalian kenal. Saat kita masuk di laboratorium, selain alat-alat laboratorium, kalian juga sudah harus mengenal bahan-bahan kimianya ya. Hati-hati di dalam laboratorium kimia itu ada beberapa lambang, beberapa simbol dari bahan kimia yang memang bahan kimia tidak boleh dipakai secara sembarangan. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Ya, perhatikan di situ ya. Kalau ada lambang atau simbol bahan kimia diberi tanda silang, itu artinya berbahaya. Bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian kalau ada gambar tengkorak itu artinya racun, ya beracun. Kemudian ada gambar seperti pada tayangan itu artinya korosif atau merusak. Kemudian kalau seperti memang ada ledakan itu yang bersifat eksplosif atau mudah meledak. Dan ada yang seperti gambar di tayangan itu adalah bersifat radioaktif ya. Jadi kalian harus hati-hati, tidak boleh sembarangan untuk menyentuh bahan kimia, harus mengenali dulu sifat-sifatnya, jenisnya dan seterusnya supaya tidak merusak diri kita ya, tidak berbahaya untuk diri kita. Baiklah, di penghujung pembelajaran kita kali ini tentang pembahasan pengenalan hakikat dari dan peranan juga dari ilmu kimia, maka kita harus bisa menyelesaikan latihan soalnya ya, atau tugas mandirinya. Coba sekarang perhatikan di situ ada beberapa soal latihan, kalian bisa jelaskan, kalian bisa kerjakan. Selamat belajar dan tentunya kalau ada kesulitan boleh didiskusikan sama temannya. Baik, sampai di sini dulu pembelajarannya dan jangan lupa untuk selalu mengamati, selalu mencermati video-video dari Bu Tami ya. Terima kasih atas atensinya dan tentunya selalu sehat ya. Assalamualaikum.